warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala imami ghurral muhajjalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada bab al-iqtisadu fi ta'ah, atau maknanya adalah sikap pertengahan di dalam Islam atau sikap pertengahan di dalam menerapkan agama. Dan kita sudah lalui satu hadis, itu hadis yang ke-143, dan insyaallah kita baca hadis berikutnya pada hadis yang ke-144. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Tafadhal, man yaqra? Ya. Hadis yang ke-144 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Ya, halak, binasa, hancur, tidak mampu untuk melaksanakan. Ini makna dari halak. Siapa? Al-mutanatti'un. Ya, al-mutanatti'un adalah orang-orang yang melebih-lebihkan sikap dalam beragama. Ya, ay al-muta'ammiqun al-mushaddidun fi ghairi mawdi'it tashdid. Ya, Syarih mengatakan mutanatti'un adalah orang yang terlalu dalam di dalam melaksanakan agama, disertai dengan sikap tasyaddud, disertai dengan sikap keras atau berlebih-lebihan pada tempat yang bukan tempatnya untuk keras, pada tempat yang bukan tempatnya untuk bersikap keras. Ini makna dari tanattu' atau mutanatti'un. Ya, contohnya adalah hukum yang sunnah dia sikapi sebagai wajib. Hukum yang makruh dia sikapi sebagai yang haram. Menasihati orang yang meninggalkan sunnah seperti menasihati orang yang meninggalkan yang wajib. Menasihati orang yang melakukan hal yang makruh seperti menasihati orang yang melakukan hal yang haram. Tanattu', bersikap berlebih-lebihan. Sehingga dari luar Islam ini tampak sebagai ajaran yang kaku, keras. Dan ini efeknya adalah membuat lari manusia dari agama Islam. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiru wa la tunaffiru." Berikanlah kabar gembira dan jangan buat orang lari. Ya. Maka hal ini adalah sesuatu yang sebenarnya mengotori Islam, sesuatu yang mengotori agama Islam. Nah, ada beberapa faedah yang bisa kita dapat dari hadis ini, ikhwan. Beliau mengatakan faedah pertama, al-halaku aqibatul mughallin fi aqwalihim wa af'alihim. Kebinasaan ini adalah akibat dari orang-orang yang berlebihan. Kebinasaan ini adalah akibat dari orang-orang yang berlebihan di dalam agamanya. Baik sikap berlebihan itu dari lisan mereka ataupun dari perbuatan mereka. Ya, dari lisan mereka atau perbuatan mereka. Ya, salah satunya perbuatan yang
melebih-lebihkan itu adalah bid'ah. Bid'ah itu salah satu sikap tanattu' fid din. Salah satu sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Yang seharusnya contohnya barangkali seseorang ritual setelah sholat fardu baca astaghfirullah 3 kali ditambah dengan zikir yang lainnya. Setelah itu sholat sunnah, ya setelah sholat sunnah selesai. Kemudian ada yang sujud lagi sebelum meninggalkan masjid. Ini sikap-sikap tanattu atau berlebih-lebihan. Ya, sikap-sikap berlebih-lebihan. Dan ini akan merepotkan orang itu sendiri. Ya, akan merepotkan orang itu sendiri. Pergi umrah atau haji sebenarnya tidak ada syariat khusus untuk mengadakan walimah atau undang-undang orang, tapi diharuskan. Ya, kalau sekedar meyakini bahasanya ini gunanya untuk makan-makan biasa, mau dilakukan boleh, nggak dilakukan terserah. Ya, ini tidak apa-apa, tapi ini mengharuskan, mewajibkan. Ini adalah sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Ya. Atau meyakini satu mazhab tertentu yang paling benar, yang lainnya salah. Ini sikap tanattu, berlebih-lebihan. Atau mengambil salah satu bagian dari Islam, diambil satu bagian itu dan dibuang yang lainnya, diprioritaskan. Contohnya barangkali ruqyah. Ya, sampai-sampai ditulis di beranda medsosnya. Ya, sholat, ruqyah, dakwah. Islam itu sholat, ruqyah, dakwah. Nah, ya, ini adalah sikap yang hulu, berlebih-lebihan. Seakan-akan ruqyah ini 3/4 agama Islam. 1/4 sisanya, sholat di 1/4, haji di 1/4, dakwah di 1/4, ruqyah 3/4. Ini sikap berlebih-lebihan. Apakah para sahabat melaksanakan hal seperti ini? Ya, kita katakan ruqyah bagian dari Islam, tapi letakkan sesuai dengan porsinya. Ada lagi yang nanti pengurusan jenazah terus. Hidupnya, agamanya pengurusan jenazah. Ya, masuk bulan Ramadan pengurusan jenazah. Masuk Syawal pengurusan jenazah. Kapan lagi terus begitu. Ini adalah sikap berlebih-lebihan. Bagaimana dengan tauhid? Ada sebagian dai mengatakan tauhid, dikit-dikit tauhid. Kita katakan tauhid adalah intisari dari agama Islam. Para ulama menyebutkan Al-Quran itu semuanya tauhid. Islam itu adalah tauhid al-Islam. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh hukum-hukum Islam itu menunjukkan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu berarti kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan ada yang mengatakan, wah, bagaimana kalau yang diprioritaskan tauhid dan sunnah? Dikit-dikit bahas syirik, dikit-dikit bahas bid'ah. Lawang kita berislam ini 2 kalimat syahadat isinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, otomatis menjauhkan mereka dari syirik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengajak manusia mengikuti Muhammad, sunnahnya Muhammad, otomatis menjauhkan orang dari bid'ah. Intisari Islam, 2 kalimat syahadat. Ya. Di dalam membaca Al-Quran pun demikian. Ada sikap-sikap yang berlebih-lebihan. Ya, sebagian guru tahsin ya mengajarkan Al-Quran berlebih-lebihan. Nanti orang sudah bisa ngomong qaf kurang, pusing. Seakan-akan nggak bisa ngaji orang itu. Nanti baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 4 bulan. Ta'awud 4 bulan. A'udzu enggak selesai. Ini tanattu hulu dan menyebabkan orang lari dari belajar. Ya, orang jadi putus asa dan lain sebagainya.
Nah, Rasulullah mengatakan halakal mutanatti'un, akan binasa orang yang bersikap tanattu, yaitu berlebih-lebihan. Nah, faedah berikutnya dari hadis ini, asyiddatu la ta'ti bi khairin. Sikap keras itu atau berlebih-lebihan itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Tidak akan mendatangkan kebaikan. Kapanpun dan pada apapun. Ya, sikap keras tidak akan mendatangkan kebaikan. Faedah berikutnya, al-Islamu dinut tawassut wal i'tidal fil aqwali wal af'al. Ya. Islam ini adalah agama yang pertengahan. Agama yang pertengahan. Baik secara ucapan maupun perbuatan, semuanya pertengahan Islam. Kalau kita cek dengan perbandingan kelompok-kelompok yang sesat, pasti orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu ada di tengah-tengah. Contoh masalah bab takdir. Bab takdir, bagaimana? Sebagian kelompok ada yang mengatakan takdir Allah tidak mengetahui sesuatu yang akan datang. Qadariyah mengatakan seperti ini. Jabariyah mengatakan semuanya sudah diatur Allah, kita nggak perlu berusaha. Yang Qadariyah tadi mengatakan karena Allah nggak tahu yang akan datang, maka hasil itu kita yang menentukan. Jadi full dia berusaha tanpa tawakal. Jabariyah sebaliknya tawakal penuh tanpa usaha. Ahlus Sunnah bagaimana? Tetap usaha, hasilnya dia tawakal kepada Allah. Pertengahan. Ya. Di dalam bab iman juga demikian. Di dalam bab iman berbeda dengan Khawarij dan Murji'ah. Khawarij mengatakan iman ini jika dicampur dengan dosa besar maka habis semuanya. Artinya orangnya jadi kafir. Murji'ah mengatakan walaupun orang yang melakukan dosa besar, syirik sekalipun, tidak kafir, imannya tetap utuh. Ahlus Sunnah bagaimana? Ahlus Sunnah mengatakan orang yang melakukan maksiat, imannya berkurang. Lihat dari derajat maksiatnya. Jika maksiatnya sampai menyentuh 2 kalimat syahadatnya, maka batal Islamnya. Jika tidak, maka tidak. Ya. Nah, ini beberapa contoh bagaimana agama ini adalah agama yang pertengahan. Ini hanya contoh, dan yang lainnya juga demikian. Nah, di dalam bab menuntut ilmu juga sama. Jika seseorang menuntut ilmu tanpa ada dasar, tanpa bertahap, langsung yang besar, maka nggak lama dia akan putus. Karena semangatnya terlalu berlebihan. Sebaliknya tidak menuntut ilmu sama sekali, ini juga rugi. Maka jalan yang benar adalah menuntut ilmu sesuai dengan tahapannya. Jazakallahu khair. Ya, sesuai dengan tahapan. Semuanya serba pertengahan, ikhwan. Semuanya serba pertengahan. Nah, insyaallah kita lalui beberapa hadis yang sesuai dengan pembahasan ini. Tafadhal hadis berikutnya. Wa abshir. Wa fi riwayah ila sadidu wa qaribu waqtu wa ruhu wa syai'un min al-furja fasda tabduhu. Dari Abu Hurairah, hadis yang ke-145. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Agama ini mudah. Agama ini mudah.
walan yushaddad din illa ghalabahu. Tidaklah seseorang itu mencoba mempersulit agama melainkan dia sendiri yang akan kalah. Tidaklah seseorang mempersulit agama melainkan apa? Pelakunya sendiri yang akan kalah. Fasaddidu, kata Nabi SAW, fasaddidu ma'ai tawassatu, bersikaplah pertengahan. Saddidu artinya bersikaplah pertengahan di dalam beragama. Ada dalil, kerjakan. Enggak ada, jangan buat yang baru. Ya, ada dalil, kerjakan. Jika tidak ada, jangan buat hal yang baru. Itu makna dari pertengahan. Serba mencontoh dalil. Wa qaribu. Qaribu maksudnya adalah kerjakan semampumu. Ya, kerjakan semampumu. Qaribu makna bahasanya adalah mendekatlah. Maksudnya mendekatlah adalah kerjakan semampu Anda. Ya. Hafalan Al-Qur'an harus 30 juz? Tidak, semampu Anda. Ya, semampu Anda. Jangankan hafalan Quran. Salat fardu. Ya, kata Rasulullah SAW, memang perintahnya adalah berdiri. Tapi jika tidak mampu berdiri, maka semampunya. Bagaimana posisinya? Ya. Bahkan membaca Al-Qur'an disebutkan walaqad yassarnal Qur'an fahal min muddakir. Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk kalian. Ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi yang belajar Quran terus berlebihan sampai sekian tahun nggak selesai. Ini yang salah muridnya atau gurunya? Ya, Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah memudahkan Al-Qur'an untuk dibaca. Ya. Nah. Kemudian wa abshiru. Dan berikanlah kabar gembira. Jangan buat orang lari maknanya. Wa abshiru. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Minta tolonglah kepada Allah, maksudnya berbuat taatlah engkau di pagi hari atau sore hari atau pertengahan malam. Terserah mana yang mudah bagi kita. Mana yang mudah bagi kita. Kalau kita nggak mampu sholat malam, ya sholat duha. Kalau sholat duha terlewat, mungkin amalan yang lainnya. Sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Kemudian kepingin sholat malam, tapi belum bisa 11 rakaat atau lebih, ya sudah 2 rakaat tambah witir 1. Sering kelewatan Ustaz. Alarm pun terdengar seperti Nina Bobo kan gitu. Kata Rasulullah boleh sholat setelah isya sebelum tidur, sholat witir minimal 1 rakaat. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat yang lain ya, juga oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu, bersikaplah pertengahan, wa qaribu, lakukanlah semampunya, waghdu wa ruhu wa syai'um minad duljah. Ya, lakukanlah di pagi hari atau petang hari atau di sebagian malam hari. Al-qasda tablughu. Ini ya jawami'ul kalim. Nasihat Nabi yang singkat namun syarat makna. Al-qasda tablughu. Sedikit-sedikit insya Allah nyampe. Jangan apa? Dirangkep semuanya, dijamak semuanya. Ya, sudah tenaga kita habis, bosan, sudah kita lepas agama ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, al-qasda tablughu, pelan-pelan, sedikit. Ya, Ustaz saya nggak bisa ikut kajian seminggu penuh, nggak bisa. Ya sudah, pilih mana yang bisa. Nggak ada kewajiban untuk kita memaksakan diri. Jauh lebih baik antum kata di
dalam riwayat yang sebelumnya kita pelajari, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sedikit tapi renas. Tapi apa? Langgeng. Continue. Daripada harus dipaksakan diri untuk ngambil semuanya, akhirnya dilepas, bosan. Akhirnya bosan. Qasda tablughu wa Rasul. Sedikit insyaallah sampai. Ya, dalam seluruh bab ini, dalam semua bab. Nah, ada beberapa faedah di dalam hadis ini yang bisa kita ambil. Yang pertama, al-Islamu dinul yusru wa raf'ul haraj. Islam ini adalah agama yang mudah. Ini judul utamanya. Kalau judul utamanya sudah menjadi keyakinan kita, jadi prinsip kita, insya Allah ketika kita melangkah jadi ringan. Ya, kita melangkah jadi ringan. Salah satunya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memang amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Tapi Rasulullah memberikan pilihan. Jika engkau bertindak sebagai pemimpin atau orang yang punya wewenang, wah wajib itu. Ubah dengan apa? Tangannya. Hilangkan dengan kekuasaan Anda. Wa illam yastati, jika tidak mampu maka dengan lisan. Dinasehati dengan lisan. Jika tidak mampu, karena memang manusia ini bermacam-macam ya kemampuannya, maka cukup ingkari dengan hati. Ini yang paling wajib, ingkari dengan hati. Adapun yang dengan lisan atau dengan tangan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jangan paksakan kita mengubah ingkar mungkar dengan lisan, tapi kita posisinya masih ingkar dengan hati. Jangan diubah. Nanti keburukannya jauh lebih besar. Apalagi jangan dipaksakan kita ingkar mungkar dengan tangan, sementara posisi kita masih ingkar dengan hati atau dengan lisan. Ya. Lu terus nggak dosa saat membiarkan kemungkaran. Selama Anda mengingkari dengan hati, tidak berdosa. Tidak ada dosanya. Kecuali kalau memang posisi dia adalah bisa mengingkari dengan tangan, tapi dia tinggalkan, ini dosanya. Nah, terkadang sebagian ikhwan yang masya Allah semangat karena tahu kebenaran, sikat sudah habis. Ya. Ada kasus orang sholat celananya di bawah mata kaki, isbal. Dia tahu hadisnya, walaupun belum ditelusuri dengan baik. Dia tahu hadisnya. Bahasanya Rasul SAW menyuruh orang itu untuk mengulang sholatnya. Ya, menurut dia mengulang sholatnya. Akhirnya dia ditunggu ya, orang sholat ditunggu di sebelahnya sampai salam, Pak, ulangi Pak sholatnya. Loh, kaget orang. Kenapa emangnya? Celananya isbal, Pak. Ya, akhirnya orang tadi mengatakan, demi Allah, saya tidak akan sholat lagi di sini. Gimana? Rugi atau enggak? Justru menjauhkan orang dari jalan Allah. Akhirnya begitu. Padahal hadis itu belum diilzam oleh para ulama. Bukan pembatal sholat. Padahal Rasulullah di situ menyuruh untuk mengulangi wudhunya, bukan mengulangi sholatnya. Menunjukkan kata para ulama, Rasulullah ingin menancapkan situasi pada saat itu di kemudian hari. Orang kan kalau ulang-ulang wudhunya capek. Ternyata apa masalahnya? Lah itu celanamu disuruh angkat. Bukan ulang sholat tapi ulang wudhu. Ya. Bukan membatalkan sholat. Tetapi Rasulullah ingin menasehati kemungkaran tersebut dengan situasi yang buat dia capek. Ulang wudhu lagi. Ulang wudhu supaya teringat terus. Ya. Nah, ikhwan, ini adalah salah satu contoh. Al-Islam dinul yusur. Islam ini agama yang mudah. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithtu lid-din as-samhah al-hanifiyatus samhah." Atau kama qala. Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah agama yang sifatnya hanifiyah as-samhah.
Hanifiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agama ini, dan serba patokannya dalil, itu makna dari Hanifiyah. Kemudian as-samhah, serba toleransi, serba lapang dada. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kita sampaikan sesuai dengan tempat kita. Faedah berikutnya dari hadis ini, kullu mutanatti'in fid din yanqati'. Ya. Orang yang bersikap berlebih-lebihan di dalam agama, maka dia akan terhenti di pertengahan jalan. Orang yang bersikap melebih-lebihkan atau keras, ya bukan pada tempatnya di dalam agama ini, akan terhenti di tengah jalan. Li'annal ifrat yu'addi ilal malal. Ya. Karena sikap berlebih-lebihan ini akan menghasilkan kebosanan. Bosan ya. Ya. Contohnya seperti orang yang menuntut ilmu, karena dia lihat temannya sudah ngaji Sahih Bukhari, bahasa Arabnya sudah lancar, saya ikut kelas antum. Langsung apa? Sahih Bukhari. Semangat. Ternyata dapat berapa pertemuan apa? Agama ini berat ya. Dia salahkan siapanya? Agamanya. Padahal siapa yang salah? Dia yang salah. Yang harusnya menuntut ilmu itu dari tahap yang paling dasar dulu, kemudian berikutnya dan berikutnya. Para ulama mengatakan ta'amul kabir summun lis-shaghir. Makanannya orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Ya, racun bagi anak-anak. Maka semua itu ada tempatnya. Ya. Faedah berikutnya, wal haditsu yushiru ila istihbabil akhdh bir-rukhsah asy-syar'iyyah fi waqtiha. Ya. Hadis di atas mengarahkan untuk melakukan hal yang dianjurkan. Ya. Hadis di atas menganjurkan untuk mengambil rukhsah syar'iyyah sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Tadi disebutkan pagi, taatlah kepada Allah di pagi hari, kalau tidak bisa di petang hari atau di malam hari. Ya, ini menyesuaikan kita. Kalau kita nggak bisa baca Quran di pagi hari, waktu kita kosongnya di petang hari, sudah baca di petang hari. Kalau nggak bisa, mana tempat yang bisa kita lakukan? Atau jika kita terlewat sholat malam, ada kesempatan sholat duha, ya sholat duha. Ya. Kalau kita terlewat barangkali sering safar, nggak pernah puasa sunnah, kapan ada di rumah kesempatan puasa, gitu aja. Ya. Atau nggak sempat Ustaz untuk puasa, saya ganti dengan sedekah gimana? Bagus, boleh. Ya. Karena amal di dalam Islam ini banyak. Ya, tidak bisa kita mematok pada satu amalan, ternyata kita nggak mampu melakukannya di situ. Masih ada alternatif yang lainnya. Nah, hadis berikutnya, tafadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan,
dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke masjid, fa idza hablun mamdudun bainas sariyatain. Ternyata beliau menemui ada tali yang dibentangkan, ada tali yang dibentangkan di antara dua tiang, di antara dua tiang. Faqala Nabi, kemudian ma hadzal habl? Kata Nabi, ini tali untuk apa ya? Ya. Qalu hadza hablun li Zainab. Tali ini untuk Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bik. Kenapa? Nanti kalau Zainab ini sedang malas, ya, dia tidurnya kakinya ditaruh di tali itu supaya nanti bisa bangun. Ya, letak kalau lagi malas. Apa kata Nabi? Ini semangat atau enggak? Semangat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hulluhu, lepas. Lepas itu. Antum lihat sini. Rasulullah tidak ingin Islam ini dipandang secara zahir ekstrim. Ya, biasa aja. Hulluhu, lepas kata Nabi. Liyusalli ahadukum nasyata. Silahkan sholat kalau semangat aja. Ya. Fa idza fatara falyarqud. Kalau futur, kalau lagi malas, falyarqud, tidur aja. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya memaksakan diri untuk berbuat ketaatan justru berakibat buruk. Berakibat buruk. Ya. Kan tadi berusaha untuk bangun. Kalau memang lagi malas, kata Nabi suruh lepas. Gak pantas Islam seperti ini. Islam ini agama yang mudah. Jika engkau lagi semangat, silahkan kerjakan. Jika lagi malas, maka tidur aja. Ya. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, al-Islamu dinut taysir wa raf'ul haraj wal masyaqqah. Islam ini agama yang mudah. Dan Islam datang mengangkat perbuatan-perbuatan hulu, menghilangkan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Ya, perbuatan melampaui batas. Faedah kedua, at-tanaffulu jaizun fil masjid lirrijali wan nisa. Ya, salat sunnah itu boleh dikerjakan di masjid baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tadi untuk Zainab di masjid, berarti salat sunnahnya perempuan juga boleh di masjid. Ya. Berikutnya, izalatul munkar bil yad liman yatamakkanu min dzalik. Menghilangkan kemungkaran dengan tangan, seperti Nabi mengatakan, kulluhu, lepaskan. Karena Nabi punya kuasa. Ini kemungkaran, dilihat oleh Nabi, ini kemungkaran, kemudian Rasulullah mengubah dengan tangannya, menghilangkan kemungkaran ini dengan tangannya. Bagi mereka yang posisi dirinya berada di daerah itu, yaitu sebagai pemimpin atau penguasa, atau di dalam rumah tangga dia seorang suami, maka harus mengubah dengan tangannya. Suami Ustaz, tapi tinggalnya di rumah mertua, gimana? Ya. Ya. Kalau memang tinggalnya di rumah mertua, berarti antum bukan penguasa penuh. Ya, maka derajatnya turun dari mengubah dengan tangan jadi dengan lisan. Nah, faedah berikutnya, yakrahu ay ya'tamidal musalli fi athna'i salatihi ala syai'. Dibenci atau dimakruhkan ketika orang salat bersandar, ya, bersandar dengan sesuatu ketika salat. Jadi seperti tadi Zainab bisa menyandarkan kakinya atau menyandarkan badannya dengan sebuah tali tadi, dengan seutas tali yang dibentangkan kemudian bersandar begini. Rasulullah marah. Ya, kalau memang sedang ngantuk tidur aja, nggak usah sholat. Ya. Dan hadis ini juga mengandung hukum kalau kita sholat jangan sampai bersandar ya ke tembok.
ke tembok, bersandar. Ini dihukumi makruh. Jika memang kita ngantuk, maka batalkan dulu sholat, tidur dulu. Nanti baru ketika sudah seger, sholat lagi. Ya, kecuali kalau memang kita ada udzur syar'i, seperti kaki mungkin tidak bisa menopang badan kita dengan sempurna, bisanya dengan bersandar. Nah ini beda, Nah, faedah berikutnya, al-hathu 'ala al-iqtisad fil ibadah. Hadis ini menganjurkan untuk kita bersikap pertengahan di dalam ibadah, ya, dan melakukannya di saat kita sedang semangat. Ini khusus untuk yang sunnah tentunya. Khusus untuk yang sunnah. Adapun yang wajib beda. Yang wajib tetap hukumnya wajib, harus dikerjakan. Dan antum lihat, yang wajib ini nggak banyak dalam Islam. Menunjukkan kemudahan agama Islam. Salat 5 waktu, ya, satu hari hanya 5 kali. Dan disebutkan di dalam hadis Isra Mi'raj, Rasulullah dulu pertama kali mendapatkan perintah 50 waktu. Kemudian turun sampai menjadi 5 waktu, menunjukkan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan agama Islam. Nah, faedah berikutnya, bolehnya duduk ketika sholat bagi mereka yang mendapatkan udzur syar'i. Bolehnya duduk ketika sholat bagi mereka yang mendapatkan udzur syar'i. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah bagaimana? Ada udzur syar'i ataupun tidak ada udzur syar'i, boleh duduk. Jika sholatnya sholat sunnah, tentu yang berdiri lebih besar pahalanya. Faedah berikutnya, ingkarul munkar la yakunu illa ba'dal ilmi. Mengingkari kemungkaran itu tidak boleh dilakukan oleh seseorang kecuali sampai dia tahu ilmunya. Mengingkari kemungkaran tidak boleh dilakukan kecuali sampai dia tahu ilmunya. Mana faedah ini berasal dari hadis ini, di mana tempatnya? Ketika Rasulullah masuk, tanya kepada orang yang di masjid, ini ada tali buat apa? Oh, ini buat Zainab, dia bersandar di situ. Berarti orang ini tidak mengingkari kemungkaran ini, karena dia nggak tahu ilmunya. Dia serahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti di sini mengingkari kemungkaran ini harus didahului dengan ilmu. Nah, berikutnya. Hadis berikutnya yang ke-147 dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian ngantuk, wa huwa yusalli, dan dia sedang sholat, ya, falyarqud, maka tidur dulu. Batalkan sholatnya, tidur dulu. Hatta yadhhaba anhun naum, sampai ngantuknya hilang. Ya, sampai ngantuknya hilang baru kembali sholat. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena jika dilanjutkan sholatnya dan dia sedang atau berada dalam posisi ngantuk, la yadri, dia tidak tahu kondisinya, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsah. Ya, dia nggak tahu saat dia sedang istighfar atau berdoa kepada Allah, ternyata salah, dia sedang mencela dirinya sendiri. Ya, karena ngantuk. Ya, maka dibatalkan dulu sholat kemudian tidur. Ya, ini merupakan dalil,
Ya, kalau sholat aja boleh tidur dulu, apalagi ngaji. Ya, nggak boleh dibangun nih. Baik. Faedah berikutnya dari hadis ini, ya kan gitu benar kan? Ini sholat tuh, padahal sholat ini. Apalagi yang derajatnya di bawahnya. Nah, ada salah seorang ustaz di Surabaya, sudah sepuh sekarang, sudah meninggal, masya Allah. Jamaahnya banyak. Kalau ada yang datang ke kajiannya selalu ba'da subuh. Ya, orang datang langsung begini. Langsung begini. Dia hadir hanya simpati dengan ustadznya, ini luar biasa. Ada yang mau bangun nih, jangan dimarahin yang bangun ini, dimarahin, jangan. Antum nggak tahu, ini orang kalau dia nggak menghormati majelis ilmu, dia tidur di rumahnya. Ngapain jauh-jauh datang ke sini? Ini dia sedang ingin menghormati, cuma dia nggak kuat begitu, nggak kuat. Itu udah biarkan. Semua ada waktunya, Ya, bagaimana kalau seandainya langsung ditunjuk? Ini, wah, tersinggung. Akhirnya putus dari majelis tersebut. Nah, beberapa faedah dari hadis ini. Karahatu ijhadin nafs bil ibadah. Dibencinya untuk memaksa diri dalam ibadah. Dibenci di dalam syariat memaksa diri dalam ibadah, yang menempatkan posisi yang tidak mampu tapi dia memaksakan diri. Ya. Contohnya kalau sholat malam mampunya 2 rakaat ya sudah 2 rakaat. Loh Ustaz, 10 tahun ini 2 rakaat loh, istimewa tuh. Bisa sholat malam terus 10 tahun cuma 2 rakaat ya. Walaupun hanya sholat witir saja 1 rakaat tidak masalah. Ya. Nah, kalau nggak mampu juga minimal tidurnya, mau tidur punya niat mau sholat malam itu minimal. Kata Nabi SAW, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yaqum, kemudian dia berniat untuk bangun, wa ghalabathu ainahu, kemudian kedua matanya mengalahkan dia, artinya apa? Ngantuk. Ya, tapi dia sudah punya niat tadi, maka kataballahu lahu ajrus shadaqah. Allah akan mencatat dia selama tidurnya itu apa? Sedekah. Loh, namun niat loh. Ya, wis kita pilih yang ini aja ya. Kan Islam mudah. Nah. Yang kedua, ya Islam mudah ini bukan disalah artikan loh ya, bukan salah. Artinya Islam mudah ini supaya kita tidak melebih-lebihkan atau berbuat hulu atau memaksa diri di yang bukan tempatnya. Kalau kita mampunya sedekah 100.000 ya 100.000. Jangan melihat yang sedekah 100 juta. Kalau kita sedekah 100 juta kita jadi fakir, justru sedekah kita bernilai haram karena kondisi kita menjadi fakir. Ya, beda. Loh itu Abu Bakar, gimana Abu Bakar? Ketika di perang Tabuk ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu sisakan untuk keluarga Allah dan Rasulnya? Kata para ulama, ini bukan bermakna Abu Bakar menghabiskan hartanya semuanya. Ya, nanti keluarganya minta makan, sudah Allah dan Rasulnya. Enggak begitu. Ya, maksudnya di sini adalah tetap Abu Bakar menyisakan sesuatu untuk keluarganya sesuai dengan kebutuhannya sambil dinasehati ini untuk Allah dan Rasulnya sisanya. Ya, yang akan didermakan untuk Allah dan Rasulnya. Maka kalian bersabarlah dengan yang ada ini, bukan dihabiskan. Enggak. Nah, ya. Dan sebelumnya Umar bin Ibnul Khattab berapa? Setengah dari hartanya. Nah, faedah berikutnya, anjuran untuk bersikap pertengahan ya
dan meninggalkan ghulu, meninggalkan sikap berlebih-lebihan di dalam ibadah. Kemudian faedah berikutnya, wajib khusyuk dalam sholat. Wajib khusyuk di dalam sholat. Ini bukan syarat sah, tapi hanya wajib. Ya, kalau khusyuk merupakan syarat sah, maka kita lengah dikit batal sholat kita. Jelas ya, bukan syarat sah. Ya, kalau antum temui tulisan di Minhajul Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, beliau menuliskan syaratus sihhah al-khusyuk, yang dimaksud bukan syarat sah, itu maksudnya adalah sesuatu hal yang diwajibkan di dalam salat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang yang salatnya itu khusyuk. Ya, orang mukmin yang salatnya khusyuk. Adapun tingkatan salat pertama, salat hanya penggugur kewajiban. Nah, ini biasanya nggak khusyuk dia salat, hanya menggugurkan kewajiban. Mungkin Allahu Akbar pikirannya di mana-mana. Allahu Akbar pikirannya di pasar. Allahu Akbar pikirannya di mana? Adu penalti. Ya, subuh-subuh final, pas adu penalti ini komat. Biasanya datangnya Mas Bub ini enggak, dia sebelum komat sudah datang apa? Pas lagi lihat adu penalti. Allahu Akbar, mikir. Lisannya mengucapkan Al-Fatihah, tapi pikirannya di mana? Ini gol apa enggak ini? Berapa ini skornya? Ini namanya sholat hanya penggugur kewajiban. Tidak ada khusyuk. Khusyuk adalah kehadiran hati dalam sholatnya. Ya. Kemudian memahami apa yang dia baca. Kehadiran hati dalam sholatnya, memahami apa yang dia baca. Disertai dengan rasa cinta dengan sholat tersebut, dan mengharapkan pahala dari Allah dan takut dari azab Allah dari sholatnya. Ada berapa? 3. Cinta, harap, dan cemas di dalam sholatnya dihadirkan. Baru khusyuk itu. Ya. Baru khusyuk. Yang terpenting, step pertama untuk khusyuk adalah pahami apa yang kita baca. Gak usah belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab pas bacaan sholat aja. Ya, khusus bacaan sholat aja. Supaya sholat kita berkualitas. Kalau sholat kita sudah berkualitas, nanti hati kita terbuka sendiri untuk belajar bahasa Arab. Nah, baik, cukup insyaallah. Silahkan adzan dulu baru kita masuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Tafadhal ikhwah, barangkali ada yang ditanyakan. Duh, ini sudah jam 1. Ya. Gimana? Itu untuk yang wajib. Untuk yang wajib harus dipaksa. Ya. Wajib itu harus dipaksa. Nah, wajib itu sesuatu yang ditetapkan oleh Allah pada titik dasar. Nggak mungkin orang nggak bisa melakukannya, nggak mungkin. Kalau dia nggak mau melakukannya berarti dia sedang meremehkan. Itu wajib. Nah, antum lihat rukun Islam. Rukun Islam, syahadat, mampu semuanya. Sholat, mampu semuanya. Ketika bertepatan dengan harta, zakat bagi yang mampu. Puasa, mampu semuanya. Ya kan? Haji berkaitan dengan harta bagi yang mampu lagi.
Nah, ada lagi? Ya. Sholat pakai kursi. Nah, khilaf di antara para ulama, khilaf, tapi yang lebih rajih boleh. Yang lebih rajih boleh. Dan kondisi jika imamnya duduk dari awal, maka makmumnya harus duduk juga. Dan jika dari awal, tapi kalau imam sudah memulai dengan berdiri, ya imamnya mulai dengan berdiri, kemudian di tengah-tengah sholat imamnya duduk karena satu kondisi, maka tidak wajib duduk makmumnya. Jelas ya. Sebagian ulama seperti mazhab Hambali mengatakan makruh hukumnya. Nah, kecuali jika tidak ada pilihan lagi. Tapi yang lebih rajih wallahu a'lam boleh. Ya, mayoritas ulama mengatakan boleh. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, inti dari sholat adalah khusyuk. Kalau kita lihat beberapa hadis, ya, Rasulullah membolehkan, memberikan keringanan kepada kita untuk menunda sholat fardu, yang konsekuensinya jelas meninggalkan berjamaah juga. Pertama, ketika ada makanan dan kita sedang berhasrat. Kalau kita tinggal sholat dulu kepikiran nanti dimakan kucing atau enggak nanti pikir. Pokoknya kita sedang lapar dan berhasrat untuk makan itu, maka makan dulu. Yang kedua, Rasulullah mengizinkan kita untuk menunda sholat zuhur jika matahari sedang terik, walaupun sampai dekat waktu asar, tidak apa-apa. Nah, konsekuensinya apa? Jamaahnya hilang atau enggak? Hilang. Berjamaahnya akan hilang. Maka Syekh Utsaimin menyebutkan di dalam kitabnya Tanbihul Afham, yaitu beliau mensyarah kitab Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan kondisi-kondisi ini menunjukkan, mewakili bahwasanya setiap kondisi yang membuat kita tidak khusyuk pada sholat kita, maka kita boleh tunda sholatnya dan kita dahulukan hajat kita. Betapa pentingnya Islam di dalam memperhatikan kekhusyuan dalam sholat. Ya, memperhatikan kekhusyuan dalam sholat. Nah, baik. Penundaan itu apakah bisa sampai kita berniat untuk menjamak sholat? Nah, kita bisa inisiatif untuk menjamak sholat. Menjamak sholat dalam kondisi mungkin boleh, jika memang kondisinya dibutuhkan, tapi tidak dengan qashar. Menjamak sholat dalam kondisi mukim, non musafir, boleh jika memang kita ada kondisi khusus. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah menjamak sholat maghrib dan isya ketika pada saat itu hujan lebat, ya, sehingga beliau menjamak sekalian maghrib dan isya di waktu maghrib. Tidak musafir, mukim, ya. Kondisinya hujan lebat soalnya. Nah, nanti daripada balik lagi, kemudian balik isyaan lagi sekalian di situ. Ketika memang prediksinya hujannya lebat, panjang ini durasinya, langsung kita jamak maghrib dan isya. Maka dari sini boleh kita jamak di sholat yang lainnya jika memang ada kondisi yang buat kita letih. Contohnya antum dari safar,
Dari safar sampai rumah jam 11 siang. Sebentar lagi setengah 12 masuk zuhur. Capek. Bukti capeknya kalau pas antum telentangkan begini kelet. Bukti capek itu. Ya toh? Ya sudah antum bangun sholat zuhur plus sholat asar istirahat pun boleh. Jelas ya? Tapi nggak boleh dikosor. Nah, cukup. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.